Jadi kata-katanya gini, hope is a good thing, maybe the best of thing, and no good thing ever die. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Anfaedah kemarin podcast Anfaedah ngomongin Dumb and Dumber di Kobong. Pelakunya ini. Kalau yang ini waktu kita ngobrolin masalah konveksi ya. Ya. Coba kita kenalan dulu lagi. Oh iya. Kenalan dulu lagi biar lebih akrab. Jadi insya Allah sekarang itu podcastnya berfaedah lah. Insya Allah. Ya. Amin. Ya Allah. Oke, silakan kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris yang punya konveksi di Doromor waktu itu. Apalagi ya? Udah pindah ya, tapi dari tempat yang kemarin. Dari kemarin itu yang punyanya galak. Saya ditagih setiap hari. Oke, Om Faris, itu kisi-kisinya nanti jatuh. Iya. Oke, silakan yang di tengah ini siapa ini? Assalamualaikum, saya Aldi. Saya adalah pelaku Dumb and Dumber yang sekarang menjadi objek untuk kita gali. Mau kita gali informasinya lah biar orang-orang atau rekan-rekan yang pengen usaha tapi harus keluar kerja biar bersemangat gitu. Ya. Jangan takut kalau rezeki mah ya Allah yang ngatur ya. Betul. Karena kita berdua ini usaha. Saya juga usaha, Ya, pengusaha. Belum berhasil. Ya, semua kita ini pengusaha. Amin. Jadi sekarang konsepnya beda. Kemarin mah kan ada di bukan studio juga sih ya, di kamar lah gitu ya. Iya. Di ruangan indoor, terus juga waktu sama Om Faris mah di konveksi. Nah, kalau sekarang mah kita di outdoor. Ya. Nah, Tempatnya di mana sih? Tempatnya di mana ini? Tempatnya di mana ini? Ini adalah di Ciwaruga, Polban. Jadi kalau ada anak-anak yang mau kesini harus datang, wajib ya. Wajib. Karena ini cafe Bella Luna Coffee. Bella Luna Coffee. Iya. Bella Luna tuh kenapa dikasih nama Bella Luna sih? Kenapa? Penasaran ya. Bella Luna. Bella Luna Apakah itu mantan kamu namanya Luna? bukan. Kenapa nggak Bella Maya? Bella Santi. Jadi si Bella Luna tuh ngambil dari si tempat kafe ini. Si kafe ini kan enak banget ya kalau kita ngelihat dari tuh di belakang tuh ya. Kita bisa ngelihat Kalau kelihatan ini pemandangan ya sebenarnya. Pemandangan karena lagi ada kabut ini ya. Ada kabut gitu. Bayangkan jam segini itu jam 3:30 kabut sudah mulai datang. Nah, sudah mulai datang. Kan. Bayangkan juga di kaos ada bulu ucing. Ya udah lagi saya punya ucing 6. Punya 6. Oke, lanjut. Jadi ngambilnya dari si pemandangan sini. Jadi si Bella Luna itu Latinnya Amerika lah kasarnya. Namanya artinya adalah pemandangan yang indah untuk melihat bulan. Jadi kalau misalnya kalian datang malam-malam di sini udah mantap lah kalau ada bulan sama bintang-bintang gitu. Jadi kalau yang mau pacaran di sini bisa. Oh, pakai ngedit itu. Oke. Nanti edit ya. Kembali gitu. Terus bisa di sini. Mantap pokoknya. Oke. Cuman ini udah buka belum? Nah, Cafe ini teh seharusnya kita akan launching itu tanggal 6. tanggal 6 bulan November kan sekarang Tahun tanggal ini 1 berarti. ya. Tanggal 1 ya sekarang. Tanggal 2. Sekarang tanggal 2 dong. Oh iya, 2. Maaf. Pengangguran ya lupa banget. Pengusaha. Oh iya. Kalau saya mah inget tanggal karena 24 hari lagi gajian. Jadi Masih lama dong. Masih lama. harusnya tanggal 6 tapi kemungkinan mundur karena pengerjaan si kafe juga masih belum beres begitu. Oh, oke. Jadi Om Aldi ini teh termasuk salah satu owner atau gimana nih? Iya, jadi di Bella Luna Coffee ini kita punya 4 pemegang saham. Om Faris nggak kelihatan mukanya. Iya. Ini kebanyakan gitu. Jadi 4 pemegang saham. Coba geser ke sini biar lebih asik. Oke. Di antaranya saya gitu.
Siapa aja sebutin Oh, dong. sebutin nggak apa-apa Iya, ya? Nggak apa-apa sebutin disebutin. aja. Mas Imam Bayu selaku dia owner dan infrastruktur bangunan. Mas Imam Bayu Iya. sebagai Dia Tanggung jawabnya apa? penanggung jawabnya itu dia owner sekaligus dia infrastruktur manajemennya kita. oke. Nah, kemudian dia yang perihal perizinan legal dan sebagainya. Mm-mm. Terus sama pemasaran. Oke. Nah, Terus yang kedua? Yang kedua itu ada saya. Nah, saya sendiri penanggung jawabnya adalah perdapuran si kafe ini. Perdapuran kafe sama pemasaran juga ya tentunya karena semua juga Semuanya. butuh pemasaran. Jadi semuanya jadi marketing lah ya. Nah, gitu. Nah, yang ketiga ada namanya Gesa Ardian. Nah, Gesa Ardian ini dia lebih owner sekaligus dia ngeiniin kopi shop. Oh, oke. Penanggung jawab kopi Kopi, shop. ya. Jadi nanti kalau yang mau kopi request kopi ini harus ada. Nah, harus ke Pak Gesa karena dia pelaku utama kopi. Oke. Ya. Yang keempat. Yang keempat ada namanya Cindy Meriantisari. Nah, Cindy ini selaku keuangan kita, digital marketingnya kita, sama program development si bisnis kita di sini. Mantap. Iya, kenapa ada itu? Karena nanti setelah berjalannya si kafe, rencananya insya Allah mudah-mudahan dapat rezeki. Amin. Nanti yang seberang sini kita jadiin kantor. Nanti seberang sini juga kita videoin lah. Nah, Kita Nah, videoin. ini di sebelah sini nanti kita jadiin kantor. Nah, rencananya mau dijadiin perkantoran ini pelayanan jadi kita bikin perusahaan outsourcing, Pak. Oh, oke. Nah, rencananya gitu. Seperti Mudah-mudahan. Megawati dong ya. Megawati ya. Outsourcing gitu Iya, ya. outsourcing seperti itu. Itu nanti saya edit juga. Kita udah sidung. Banyak yang Nah, gitu. tiba-tiba ada tukang bakso. Aduh. Yang satu. Oke. Heeh. Berarti gini, sebelum Aldi berkecimpung di dunia memulai usaha kafe, sebelumnya Ya. coba ceritain dong pengalaman Om Aldi nih gitu. Pengalaman Karena saya gini, itu. saya lihat itu pengalaman Om Aldi itu termasuk yang sedikit menarik gitu. Wih, Menarik gitu ya. cadas. Sampai ada yang Pak blok-blok akhirnya Iya, kan di blok gitu ya. gitu kan gara-gara nanya gitu. Itu saya. Itu saya. Oke, silakan Om Aldi gimana Ya, ceritain. jadi kalau diceritain panjang mah edan ya panjang Ya. pisan, makanya ini sama saya dipersingkat. Jadi dulu saya sempat kerja di sebelum yang resmi, ada juga beberapa pekerjaannya kayaknya ngikut doang gitu. Di antaranya ngikut ke Karisman ya. Enggak itu ya. enggak dihitung gitu mah tuh. Oh, nggak dihitung ya, dihitung. oke. Udah mulai kerja yang bener Nah, gitu kalau yang maksudnya. benar pertama tahun berapa ya? Saya lupa tahunnya. Sekitar 2009 mungkin ya atau 2010-an. Iya, tahun 2010 ya. 2010-an ya. Masuk ke dunia perbankan. Oke, perbankan. Ah, Selama sekitar selama lumayan cukup lama. cukup lama lah ya. Cukup lama lah. Cukup lama. Nah, di sana apa ya? Kasarnya ini menurut saya Banyak kabut juga teh, banyak Iya. kabut tambahan ini. Ternyata dingin banget di sini. Ini jam gigi saya. jadi di perbankan itu menurut saya mau Anda level bawah sampai atas pun pekerjaan Anda akan meliputi si itu aja kayak gitu. Jadi Maksud itu aja itu nggak gimana? berkembang lah gitu. Nah, mencoba memutuskan untuk keluarlah dari dunia perbankan. Nah, mencoba peruntungan baru gitu. Yang pertama sempat kerja di Hijabers. Oke. Iya. Hijab sebagai Drea, bro. Oh, gitu ya. Bang yang tadi belum disebutin. Disebutin nggak? Jangan nanti. Nggak usah ya, nggak usah. Iya. Kalau yang hijab mah disebutin apa tadi namanya? Drea. Drea. Nanti Yang punyanya artis bukan itu? dulunya Pak. Kan sekarang saya masih saya Pak. Biarpun nggak jalan ya. Maaf Pak. Kemudian dari Drea, Drea teh dulu yang punyanya siapa? Sebutin aja nggak apa-apa. ya itulah, jangan. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Oke. Nggak enak. Pokoknya artis lah ya, salah Iya. satu artis Ibu kota. ibu kota. Ya. Oke. Terus akhirnya beliau
memutuskan untuk bukannya keluar, tapi beliau ingin misah dengan kita gitu. Dia buat brand atas namanya sendiri gitu. Makanya si Drea ini kita jalankan bersama-sama 3 orang. Oke. Nah, dari 3 orang itu sampai sekarang sih masih jalan, cuman konsepnya belum jelas, cuman Belum ketemu lah ya. belum nemu gitu yang enaknya seperti apa gitu. Cuman kalau masih jalan. Nah, dari sana pengen bikin peruntungan baru, intinya mah gitu, Pak. Bentar, tapi kalau di Drea tuh masih sampai sekarang? Masih, Pak. Masih ya. Nah, cuman pemasarannya kan kalau orang mah jual produk tuh bener-bener bicara ya. Sampai kita ke sosmed dan sebagainya karena mungkin kita hanya bertiga dan yang kedua orang ini dia masih ngikut ke ada pekerjaan lain gitu. Jadi kita masih jualannya yang dulu resellernya kita gitu. Dia ngambil ya kita ajar gitu. Jadi nggak ekspansinya nggak gede gitu, Pak. Jadi masih stagnan di sana, belum kita rubah lagi lah. Mudah-mudahan nanti setelah beres si kafe ini jalan, balik dulu ke Drea gitu, diberesin gitu. Susah nggak sih buat bisnis kayak gitu? Susah, Pak. Susah. Iya, karena apa ya? Maksudnya beda banget gitu. Yang satu mah kafe, yang satu mah perhijaban gitu kan. Tapi ownernya berbeda. Berbeda. Jadi gitu ya. Kenapa nggak mensukseskan dulu satu bisnis, baru merambah bisnis lain? Iya, tadinya mau begitu, Pak. Mau fokus di Drea. Saya sempat bilang ke Karisma nih, karena Salah satu konsumen Drea, konsumen dan calon investor besar. Iya. Saya mau ambil si ini tuh sebagai, maksudnya kita jalanin lagi gitu, kita hirupkan gitu, kasaran Sunda mah kurang hirupkan deui, tapi mungkin belum ada waktunya ya Om ya. Karena kan harus kita ngeberesin si berkas-berkasnya juga. Terus juga kita ditawarin usaha pembersih pantat. Banyak sekali tuh ya. Pemutih pantat lagi ya. Aduh. katanya juga usaha ampas tahu kemarin. Iya, bangsat. Jadi buat yang belum tahu, ini dulunya termasuk pengepul aspal curah. Ampas tahu juga Dan ya. juragan tahu gitu, pengepul ampas tahu. Kampret banget. Itu sampai nelpon, Pak. Saya nggak berani ngangkat, Pak. Takut salah ngomong. Gila, itu bener. Ceritain dong, gimana. PT-nya apa PT namanya? Taraka Nalada. Ceritain gimana tadi, apa namanya, bisa jadi pengepul aspal curah itu gimana? Jadi tiba-tiba ada yang pertama dulu mah SMS ya, Pak ya? SMS. Iya, belum ada WA. Belum ada WA. Jadi dulu ada tiba-tiba ada yang nge-WA, nge-SMS, Pak, ini saya dari siapa gitu, saya lupa lah namanya. Saya teman rekannya Risman, dia bilangnya rekannya Risman. Apa benar Bapak masih menjual aspal curah terbaik nggak, Bro? Itu masih ada nggak itu SMS udah hilang? Udah hilang, Mbak. Kalau WA ampas tahu masih ada? Kayaknya udah hilang juga. Saya langsung di DM, saya takut, Pak. Takut orangnya kan keterusan ya nelponin, nggak diangkat-angkat, jadi dia nge-WA terus. Kamu blok. Nggak saya blok, cuman nama saya langsung di delete. Sarap ini Pak, saya dapat dari info, dia bilang info dari Risman. Saya lagi butuh banget buat pakan ternak, katanya teman saya. Tolong Pak, diangkat anjir. Bingung nggak, Pak? Goblok Risman. Itu mah iseng lah ya. Iya, Itu mah iseng selingan lah. Jadi kebetulan saya tuh udah ada ngeliat di halaman Facebook. Dulu itu kebetulan adik kelas saya dari dia buat bahan TA kalau nggak salah. Kang, mohon infonya gitu, siapa tahu ada yang jual atau pengepul aspal curah gitu. Saya kasih nomornya Aldi gitu. Kampret Pun sama dengan yang ampas tahu kejadiannya gitu. Jadi kalau ampas tahu seminggu kemarin. Kampret bener. Lagi tidur, Bos. Yang diteleponin terus kan kaget ya.
Oke. Dia dari Jogja, Pak. Dari Jogja ya? Iya. Ngambil aja nelpon ke Bandung. Untung kan datangin langsung. Iya, kebayang kalau dia datangin, Pak. Oke, itu mah iseng zaman dulu lah ya, nggak usah Apa seminggu baru seminggu yang lalu. Cuma keluar dari mana? Ampas tahu seminggu yang lalu. Masih panas sih masih hot. Berarti sekarang tuh Drianya lagi pospon. Ya, Gimana? ya maksudnya kasarnya mah lagi hibernasi dulu lah gitu. Cuman Oke. tapi kalau misalnya ada si reseller yang mau karena kan stok Mah ada produksi gitu ya? mah banyak gitu, Hmm. banyak. Jadi kalau ada yang reseller ya kita keluarin gitu. Ada IG-nya nggak sih? Ada Apa IG-nya? Drea Di sini nanti IG-nya Oh, ada. ya, di bawah. Sama nomor telepon Bapak Ali nggak? Ya, sama maupun Bapak Ali. iya. ada yang telepon enggak lagi. Ampas tahu. Butuh kotoran sapi, Iya. kan bisa, siapa aja bisa. Iya, jangan Badut ulang tahun ya. gila semua. Jadi sekarang teh udah mulai hujan Oh, ternyata iya. ya. Jadi mungkin suaranya masuk sama suara gedug-gedug dan lagi Lagi pembangunannya, lagi maaf. renov. Jadi ya mungkin masuk suaranya. Oke, Om Paris, ada lagi yang mau tanyakan nggak? Nah ini aja sih saya pertanyaannya paling orang pasti nanya ini rencana bukanya kapan sih? Si kafe ya? Kafe dulu. Si kafe tuh memang rencananya tanggal 6 sekarang. Ya kan mundur nih. Karena Kan. ada pembangunan. Nah, kira-kira Kayaknya tuh mundurnya seminggu. benar seminggu. Mudah-mudahan ya kalau tukangnya baik sama aku. Jadi sekitar tanggal 12. Iya, tanggal 12. Mudah-mudahan ya Allah. Ini tuh apa namanya? Maksud saya tuh mau nanya ini luasan kafenya rencana sebesar apa sih nanti ini? Tadinya jadi kita itu dapat si tempat dari atas sana. Ya Nanti atasan bisa di orang video nggak ya. tahu. Nanti kita videokan. iya, iya. Dari atas sana sampai ke sini kayak letter U gitu. Kayak letter U, cuman untuk sementara yang bisa kita pakai masih dari ujung sini sampai sini doang nih, sampai ke sana ya. Sama Nanti ini divideoin juga. lantai ini? Sama lantai 2 Oh, sampai lantai 2 juga. Jadi ada. nggak semua outdoor lah ya. Nah, Ada yang indoor ada juga ya. yang indoor gitu. Nah, mungkin teman-teman mau tahu nih udah ngabisin berapa sih renov kafe dari nol, coffee shop ya hitungannya ya. So ya. Nah, coffee shop dari nol sampai nanti kira-kira jadi itu dari sewa tempat, ngedesain berapa, nah itu udah habis berapa sampai sekarang aja sampai hari ini gitu. Sampai Kalau boleh Kalau boleh tahu gitu. Supaya Mungkin orang-orang estimasi aja lah. nggak usah yang sampai detail-detail gitu. intinya ratusan lah. Hampir 200? Enggak. Tapi lebih dari 100 mungkin. Iya, ya. lebih dari Oh, iya. Itu udah sama sewa tempat, udah. Udah sama perizinan. Untuk berapa tahun mungkin ya kan nggak Iya, mungkin iya. setahun ya. 4 tahun. 4 tahun. Nah, perizinan juga udah ada kan. Udah. Gitu. Nanti bakal awal-awal hire atau masih kita sendiri yang ngerjain maksudnya? Udah nge-hire orang Nge-hire sih. orang. Nah, karena Langsung. maksudnya saya sendiri terutama owner yang tidak di bidangnya gitu. Jadi takut ada kesalahan atau apa, jadi kita nge-hire orang gitu. Ownernya ini maksudnya emang bisnis menghidupi diri dari bisnis ini aja atau ada yang kerja? Ada yang kerja, ada yang kerja, ada yang memang bisnisnya di luar ini pun ada. Ya. Gitu. Oh, jadi emang jadi itu Semuanya, bukan nah, bisnis Bukan utama main ya, bukan main bisnis ya. Iya. Oke. Terus target pasarnya itu siapa? Marketnya, konsumennya? Nah, market konsumen di kita khususnya kan karena Ciwaruga ya. Ciwaruga. Jadi saya ngehajarnya orang-orang Jangan sekitar. dihajar dong. Oh iya. Kasihan. Baru aja Baru aja dibuka masuk udah ngajar dibuka. orang. Iya. Gimana? Yang ke SMA dong. Langsung tutup ya. Iya. Ya, apa tuh ngambilnya? Market pasarnya. Market pasarnya pasarnya. daerah sini mungkin ya. Daerah sini Polban khususnya Poltek Pos, Oh, mahasiswa lah ya berarti ya. Mahasiswa ya. Oh. UPI kan dekat Maranatha. Oh, berarti ini bisa 24 jam dong nanti rencana. Rencana begitu Pak, cuman Sekarang masih terkendala sekarang ya? karena terkendala PPKM jadi yang boleh diizinin Sampai dari- kapan nih itu PPKM tuh? Belum nggak tahu, jelas. Pak. Cuman Sampai saya sekarang dapat juga enggak. izinnya itu sampai jam 9 malam. Oh, sekarang tuh izinnya sampai jam 9 malam dari Heeh. jam Dari sebenarnya harusnya bisa pagi ya, cuman bisa pagi. kafe kita ini bukanya dari jam setengah 3.
sore ya. jam 3 sore Sampai jam Jam 9. 9. Iya. Tapi nanti kedepannya mau sampai malam lagi gitu. Iya. Ya kan soalnya kan kalau marketplace yang saya tahu kalau kerja sama mahasiswa kan orang ngerjain tugas mungkin Iya. mau di kafe Iya, mau di gitu kafe. kan sambil nyemil-nyemil. Betul. Cuman Ada cumanya nih. di sini mah Nah ini sebagai mantan mantan polban. polban. Iya. Enggak mantan atuh. Ya kan? Alumni. Oh iya alumni bener. Kalau mantan mah nggak lulus ya. Iya. Iya, Apegatan. bener. Oh iya. alumni. ya. Kalau zaman dulu mah harus Tahun berapa itu kira-kira zaman dulu tuh? udah tua itu 2003 saya teh masuk polban deh. Oh iya. Jadi kalau zaman dulu mah memang tidak bisa terlalu mahal akhirnya kalau di Ciwaruga mah. Betul. Betul nggak ini teh sampai Betul, sekarang? betul. Betul Jadi ya? maksudnya makanya kita pangsa pasarnya pun si menunya khusus untuk makanan, cemilan dan sebagainya itu enggak ada yang lebih dari 30.000. Oke. Sebentar ngomongin menu nih. Nah. Apa nih yang diunggulkan di kafe ini? Yang dijagokan sebenarnya kalau kafe ini kita bikin konsepnya bukan kafe khusus untuk makan, tapi khusus untuk nongkrong ngopi. Oke. Makanya Kasih ember atau sama gayung. iya. Biar cepo. Jadi kita lebih ngepadetinnya ke si kopi karena kita kan punya ini barista sendiri, kopi shopnya nanti ada showcase-nya semua di atas. Kopi berarti ya Kopi. yang Utama ya. Si- produk unggulan di Iya, kafe ini. cuman kalau untuk makanan berat kita Bata. ada bata semen. Satu kali. Gelo. Balik. Ampas tahu. Kalau makanan berat yang di sini untuk sementara masih nasi goreng aja ya, nasi goreng, spaghetti sama mie ayam itu jargonnya tuh. Mie ayam sih sebenarnya. Oke, berarti apa tadi? Spaghetti, mie ayam, sama nasi Nasi goreng. goreng. Nah, kalau cemilan-cemilannya kayak dimsum, ada piscok lumer, ada apa? Cireng isi, cireng rujak, apalagi banyak lah Oh, jadi cemilannya. yang kalau dari minuman mah kopinya, makanan berat yang mah 3 tadinya, mie, spaghetti sama nasi, Ya, dan ada snack-snackan ada snack-snacknya juga, tapi ada juga minuman yang kayak mojito, Thai tea, green tea, kayak gitu. Mojito. Oh gitu ya? Mojito. Kalau mojito mah kayak Mas Jito. Suito. Mas Toto. Toto. Tetangga orang. Gonto. Iya masih diedit ya masih. Oke. Gimana lagi Om Paris? Apalagi ya pertanyaan saya yang masih ada pertanyaan tuh ya. Emang sih sekarang kan pasarnya digital marketing nih. Kalau saya lihat sih ya, saya pertama kali juga kesini nih ya. Jadi itu emang kafenya itu nggak di pinggir jalan banget. Ya, Betul. Satu emang enak, tenang. Kalian di sini bakal tenang, nyaman. nggak akan diusir lagi ya, Nggak mau diusir, lama-lama juga. malam gitu. Tapi PR-nya itu emang agak ke dalam. Nah, Jadi dari jalan Ciwaruga masuk lagi. masuk lagi gitu. Komplek Nah, ya, komplek gitu. Nah, penekanan biar orang tahu itu gimana sih? Biar tahu oh ini tuh ada gitu. Apa masang nanti di depan kah? Iya, kita masang baliho. Apa sih Pak yang namanya yang Neon box. neon box? Neon box Mojito. juga. Mojito. Mojito. Baliho aja mojito. Kayaknya cocok ya. Paling nanti pasang di depan gitu. Iya, dipasang juga di depan sama ya promo-promo juga Pak. Paling Digital marketing ya. Ya, digital marketing kan lebih ke Cindy. Cindy nanti dia katanya udah koordinasi tuh sama apa Bandung apa sih yang di sana? Lautan Asmara. Bandung berisik. Ya, Lautan Asmara. bukan apa sih Info Bandung kayak gitu lah. Saya nggak ngurusin itu karena Info dari ada kolor, ban, intinya. bidangnya. Oh, iya, betul. Kejauhan. Betul sih. Soalnya kan sekarang kan digital marketing itu perlu banget. Iya, betul. Terus apa lagi ya? Apa lagi nih pertanyaannya yang Kalau saya sih mau nanya gini ya, kan Om Aldi sama Om Paris teh kan pelaku usaha. Apa sih penyemangat buat teman-teman gitu? Maksudnya tuh yang oke lah kalau keluar kerja mah mungkin rada hese susah lah ya. Cuman maksudnya buat yang mau mulai nih, kan kalau apalagi masih usia produktif, masih usia muda,
Apa gitu yang bisa ngebakar semangat teman-teman yang mau usaha gitu? Intinya mah perjuangan Pak. Kalau saya satu, duit Pak. Iya, cuan. Sebetulnya. Semuanya cuan. Pak. Coba Tapi gimana? tapi jangan dipaksain, maksudnya gini. Misalnya kalian tuh melihat kita tuh, wah enaknya bisnis bangun siang, tidurnya bebas. Karena kita tuh bangun siang itu pagi-paginya mikir, ini gimana bisnis kita. Kadang gitu subuh juga ya udah belanja harus Iya. gimana gitu Pak. Jadi kalau kalian pengen usaha, harus benar-benar dari hati dan niat. Kalau yang udah punya beristri, berkeluarga, itu harus bisa kompromi dulu sama keluarga. Soalnya nggak akan mungkin bisnis itu jalan 1 bulan langsung melesat. Gitu. Jadi harus benar-benar ngobrol dulu sama, misalnya mau keluar kayak Mas Aldi ini kan, dia kan dari bank tuh udah enak Udah tuh kan, settle, ya, settle banget tuh udah. enak banget gitu kan. Tiba-tiba keluar pasti kan ngobrol sama Ya. istrinya dulu, gitu kan. Saya mau keluar nih, kan pasti penghasilan tuh bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh bakal serah banget. Soalnya namanya juga bangun bisnis nggak ada yang lancar semuanya gitu kan. Nah itu kalau saya gitu, kalau mau usaha udah berkeluarga harus komprominya ngobrol sama istri digedein. Iya. Kalau mau kerja terus ya silahkan kerja terus. Nggak semuanya juga cocok di dunia bisnis sih. Menurut saya ya. Iya betul. Ada yang cocok di usaha, ada yang cocok jadi pegawai. Iya akhirnya. betul gitu. Dan semuanya kalau mau bisnis semuanya yang beli bahan kita siapa? Beli barang-barang kita. Iya. Iya kan? Itu sih. Jadi jangan ngelihat orang, wah kayak Aldi aja nih, modal udah 100 juta lebih. Udah rencana buka mundur-mundur terus. Istrinya kan pasti rumah, ini minyak habis, beras habis kan. Iya, Wah, komprominya harus besar banget itu kan. Apalagi belum kalau ada nyicil kan. Wah, itu PR banget. Nyut-nyutan lah. Nyut-nyutan. Makanya harus benar-benar kalau mau bangun ya benar harus dari hati. Dari hati pengennya Terus, apa? Intinya Jangan ngikutin hobi. Saya ingat kata-kata teman saya kan, Sandy. Sandy. Ya kan, bener kan? Gimana? Dia kan jualan anjing tuh kan. Dogi ya. Iya. Kita perhalus dogi. wogong. Dia kan jualan wogong. Kita jualan anjing. Lain dogi. Dia jualan anjing. Pertama dia bilang ini hobi, enggak ini mah bisnis. Bisnis. Nggak ada hobi. Hobi mau kalau hobi jadiin bisnis susah cuannya katanya kan. Nah, betul. Gitu kalau hobi jadiin bisnis emang kerasa sih. Dulu saya fotografer, sempat buka bisnis fotografer dari hobi. Ya kita senang-senang aja, tiba-tiba ya segitu-segitu aja penghasilan kita. Gitu. Benar-benar bisnis itu benar-benar harus di develop lah ya. Betul nggak? Betul. Developer naon. Di manage gitu. Dikembangkan. Iya, maksudnya setelah di manage tuh dia mengembangkan nih. Kayak misalkan nih contoh, kayak misalkan si kafe ini kan baru nih, saat dia buka kita teh harus ngapain, harus tutup gitu. kan lucu gitu kalau misalnya buka besoknya tutup mah gitu. Yang nggak lucu lah kalau misalkan libur tutup aja, ngapain dibuka? Ya masa nggak tidur sih kalian? Iya. Iya juga sih. Iya lah. Kan buka besok tutup ya benar. Benar. Buka lagi nanti Buka sore. lagi. Makasih ya. Iya benar. Benar. Belum libur lagi ya. Aduh. Gimana tadi? Ya sih intinya kalau saya mah lebih ke kalau ada yang mau usaha, oh bagus, mantap gitu ya. Cuman harus dipikirkan kalau usaha itu harus fokus, intinya mah gitu. Oke. Kalau nggak fokus mah susah gitu maksudnya. Kamu nanti akan ada keluhan ngobrol gini. Oh geningan saya usaha kayak gini. Kan nanti pasti akan ditanya kenapa kayak gini. Ya soalnya saya pembagiannya nggak benar. Ya kerja ya usaha gitu. Oke. Nah kalau usaha mah kalau mau benar ya menurut saya mah fokus gitu. Jadi fokusnya maksudnya kalau yang kerja mendingan keluar gitu akhirnya. Saya nggak bilang keluar, cuma maksudnya gini, kalau usaha itu memang harus orang yang bener standby di ininya di si usahanya, nggak bisa ngeremotnya, nggak monitor aja hanya kayak gitu nggak bisa, harus susah. terjun ya. Iya harus terjun langsung, susah kayak gitu. Makanya saya pun memutuskan untuk coba yuk bikin si kafe karena memang saya akan memfokuskannya di sini gitu. Kayak gitu. Ini Sama kayak si Drea hijab kayak gitu. Sama kayak bisnis yang lainnya lah seperti itu, kayak gitu. Intinya harus fokus dulu. Kalau udah jalan mah mau kalian ngembangin juga gampang gitu. Oke.
Nah itu, tapi kenapa Drea-nya ditinggalin? Nggak difokusin dulu ke Drea? Nah, itu. karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu yang bisnisnya Soal kepemilikan lah gitu. Iya. Oh, gitu. jadi emang belum masih kalau dari hukum masih mirip kedua, belum dipisah gitu. Iya, Ya, gitu. seperti Jadi itulah. jadi ada yang harus kita urus nah, itu legalitasnya. Sementara mah kan pengabutuh mah jalan terus. Heeh, Nah, gitu. Makanya bisa sekarang dulu ya maksudnya teh. Jadi daripada kita nunggu-nunggu yang belum tahu nih beresnya kapan gitu, sambil jalan aja gitu. Oh ini buka lagi kayak gitu. Apalagi Om Aldi sama Om Paris teh lagi nunggu anak yang kedua. Oh iya. Dua-duanya ya. Bismillah, ini minggu-minggu lahiran ini. Minggu lahiran. Ya pusing biar lahiran. Enggak lah, pasti ada rezekinya. Oh, mau nanya nih. Ah. Kan kayaknya Aldi ini dari dulu teh kalau mau usaha tuh harus ada partner gitu ya. Hmm. Nah, Kenapa gitu ya? Nah, kenapa harus ada partner gitu? Iya. Kalau saya kan sendiri nih. Nah, kenapa Aldi tuh harus ada pendamping lah gitu? Ya karena kalau ini saya ngobrol dikit ya. Kalau misalkan Om Farisma karena misalkan gini dia terjun sendiri karena memang dulunya kayak si apa sih namanya? Konveksi. Konveksi ente kan dulu sebelum konveksi dia maklun kan ya? Enggak, saya sempat sebelum konveksi ya saya ngambil kerjaan saya Iya. maklunin. Saya sempat belajar sama orang. Iya, nah tuh, gitu. maksudnya masih segaris gitu ya. Kalau saya mah maksudnya gini, Puncak mencloknya. mencok Pak. Jadi misalkan dari hobi, misalkan hobinya si A, tapi juga tiba-tiba bisnis teh kajet gitu, yang nggak pernah saya jalanin gitu. Iya. Makanya saya harus ada pendamping gitu. Ya, kalau bisa ya hobi jangan mancing lah. Nggak bisa maju mancing. Iya. Jangan. Ya, Jangan. kan Maju kecebur. cuci memang kan Iya, dia. kecebur. Iya. Itu hobi mancing itu hobi orang kaya, Bro. Iya, nggak mikirin keluarga, ya udah kaya anjing, dalamnya santai. Hobi PNS. Nah, tapi selama sama partner itu ada ini nggak sih gesekan? Ada intrik. Alhamdulillahnya sih Ada. karena kita Ada lah pasti ya. ada Maksudnya aja. pasti ada kan itu. Iya, adalah itu mah udah pasti ya. Cuman maksudnya kita bisa mengantisipasi karena nggak bisnis mah nggak sehari tahun gitu. Betul. Kita tuh panjang gitu. Jadi ya harus salah satu ego itu harus di redam atau di ya, gitu. saling lah ya. Masukan. saling intinya. Masukkan aja nih mah Iya. kalau bisnis partneran gitu. Mending sekalian hitam di atas putih ke notaris. Iya, makanya Jangan sampai cuman kesepakatan bersama kita jalanin. Tiba-tiba nanti ada amit-amit perpecahan, di situ ngeributin uang. ya. Nah ini mending jelas. Kamu punya saham berapa, kau punya saham berapa, ada notaris. Betul. Ya, nah contohnya tuh kayak dulu saya waktu usaha konveksi. Jadi saya sama teman saya namanya Puryono, orang Kebumen. Jadi sharing modal, kita bikin apa sih namanya? Produk. Bukan surat Oh, perjanjian Iya. kerja bersama PKB lah kayak gitu ya. Iya. Saya bikin, dia bikin. Jadi mulai dari berapa modal yang dikeluarkan, berapa terus tugas, hak dan kewajiban, Ya harus jelas. JLN lah sampai pembagian bonus, bla 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 itu ya itu gitu. Jadi maksudnya tuh walaupun teman sendiri ya, Ya. meminimalisir itu sih lah intinya. Biasanya orang jahat tuh orang yang paling dekat sama kita. Iya, betul. Gak akan orang jauh gak akan kenal sama kita. Yang dekat tuh sama kita biasanya ada aja potensi buat kayak gitu gitulah gitu. Lebih baik itu benar hitam di atas putih enak Iya. gitu sih. Oke. Apalagi Apa lagi, Om? Sekarang mah pertanyaan ini aja lah, mungkin karena udah hujan juga ya, nanti bakal noise-nya semakin mengganggu. Harapan Aldi dan Om Paris sebagai pelaku usaha ke depannya gimana? Harapan saya mah intinya terutama buat si kafe ini ya, karena kan baru bisa jalan sesuai yang diinginkan gitu. Amin. sesuai dengan direncanakan. Yang direncanakan, terus pengembangan si manajemen Bella Luna juga nggak hanya kopi, nanti ada produk lainnya kayak gitu ya, mudah-mudahan bisa terrealisasi lah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Om Paris gimana? Kalau saya semoga pandemi ini cepat berakhir. Amin. Amin, amin ya Allah. Soalnya itu mengganggu banget sama orang pengusaha lah, bisnis. Ngeganggu banget nih pandemi emang, tapi ya
Makanya jangan takut divaksin intinya tuh. Jadi ada kata-kata bagus nih dari sebuah film. Judulnya The Shawshank Redemption namanya. Saya belum nonton nih itu. Ya itu film bagus lah, film bagus di IMDb itu teh. Oh gitu. Jadi kata-katanya gini, hope is a good thing, maybe the best of thing, and no good thing ever die. Harapan itu ya bagus. Gitu, dan tidak akan pernah mati. Ya. Mungkin itu aja sih lah buat Subhanallah. apa namanya? Masya Allah. Masya Allah dong. Kalau subhanallah itu mendapatkan musibah. Kalau Masya ada Allah. Kan lagi hujan, Pak. Enggak nih kan tadi kata-katanya tadi. Iya kan, Masya sambil, Allah. kalau lagi hujan mah Allahumma sholliban nafi'na. Masya Allah. Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Ayo, lagi. Nggak usah Oke, jadi segitu aja podcastan kali ini. Mudah-mudahan ada faedahnya buat kita semua. Amin. Ya Allah. Mudah-mudahan Om Faris, Om Aldi, dan kita semua sukses lah ya. Amin. Amin. Semoga usaha kita yang kita jalani sekarang barokah dan halal. Amin. Itu yang utama, barokah halal. Amin. Ada lagi yang mau disampaikan nggak ke yang nonton? Ya pokoknya datang ke kafe ini oke. Ya. Tuh tinggal nih muka kita guys garelap tuh. Makin sore. Sudah semakin sore. Oke, gitu aja dulu mungkin ya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.